Terdengar Pak, tapi kadang terputus-putus. Susah ya kalau masalah jaringannya ini. Oke, mungkin ini nanti saya rekam aja, jadi biar ada videonya. Kalau semisal ada yang kurang jelas, nanti bisa dilihat lagi videonya. Oke ya. Oke, saya mulai. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita bahas mengenai HTML, ya. Kita bahas mengenai HTML. Nah, jadi mereview dari materi kemarin. Nah, pengenalan HTML. Di internet ya kita sudah mengenal mengenai www atau World Wide Web ya, dimana World Wide Web ini digunakan sebagai apa ya, rumah gitu ya, sebagai rumah atau alamat ya, sebagai rumah atau alamat, dimana di World Wide Web ini nanti dia terdiri dari tiga mekanisme ini. Ada yang namanya protokol, ada yang namanya address atau biasa kita sebut URL, dan ada yang namanya HTML ya. Nah, www bekerja berdasarkan pada tiga mekanisme berikut. Yang pertama yaitu protokol ya. World Wide Web ini juga bekerja sangat bergantung terhadap protokolnya ya. Untuk protokol HTTP sendiri biasanya ini yang paling sering digunakan ya, yang paling sering kita gunakan. Dan ada juga protokol yang lain, misal kita mengenal juga HTTPS atau FTP atau SNMTP dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan protokol-protokol nanti yang dia bisa bekerja dengan World Wide Web. Nah, untuk apa? Yaitu untuk bisa diakses melalui sebuah internet. Nah, kemudian World Wide Web ini juga dia punya address ya, atau yang biasa kita sebut URL. Nah, ketika kita terkoneksi ke sebuah halaman web, contohnya misal www.pens.ac.id. Nah, ketika kita mengakses halaman web tersebut, pasti ada yang namanya protokol terlebih dahulu ya. Jadi ketika kita menulis www.pens.ac.id, itu pasti di depannya ada nama protokolnya ya, baik itu HTTP maupun HTTPS ya. Jadi World Wide Web ini dia bekerja, mekanismenya ada tiga. Dia bekerja dengan protokol, address, dan yang terakhir yaitu HTML. Nah, HTML ini fungsinya buat apa? Nah, HTML ini digunakan untuk membuat dokumen yang bisa diakses melalui sebuah website ya. Jadi dokumen yang bisa diakses melalui sebuah website itu dia menggunakan sintak HTML. Oke ya. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan? Halo, masih mengikuti ya? Masih bisa dengar suara saya? Oh, ini. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya pengenalan HTML. Nah, jadi sebenarnya kita mereview lagi ya mengenai mata kuliah workshop desain web kemarin. Kalau di workshop desain web kemarin kita belajar mulai dari HTML, kemudian CSS, kemudian JavaScript, kemudian Bootstrap, dan yang terakhir kemarin ada tambahan yang W3 CSS. Nah, untuk pemrograman web, karena ini nanti kita melakukan pemrograman terhadap website, jadi yang harus difahami pertama kali yaitu tentang HTML ya. Jadi harus paham terlebih dahulu mengenai HTML.
Nah, nanti habis HTML paham, kita review lagi yang CSS. Jadi untuk review ini nanti kita belajarnya cepat ya. Jadi cuman mereview, kemudian habis CSS, nanti JavaScript, habis JavaScript, nanti kita lanjut ke PHP ya. Habis PHP nanti kita lanjut ke MySQL. Nah, kemudian nanti untuk pemrograman web ini yang dipelajari 5 itu. Nah, tapi nanti kalau misal ada pertemuan lagi, misal ada minggu yang kosong, kita bisa mengeksplor lebih banyak mengenai pemrograman web ini. Oke ya. Jadi untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat biasanya nggak terlalu sulit ya. Mungkin nanti pada waktu di PHP, nah itu mungkin teman-teman mulai sedikit kesusahan ya, Nah, tapi nanti kalau misal ada kesulitan, silakan langsung ditanyakan ya. Oke, kita lanjut ke pengenalan HTML. Jadi kita mereview lagi ya. HTML ini kepanjangannya yaitu Hypertext Markup Language ya. Dimana HTML ini dia sebagai standar ya, sebagai bahasa yang standar untuk menampilkan dokumen website ya. Dengan HTML ini kita bisa apa saja? Yang pertama yaitu kita bisa membuat tampilan web ya, beserta kontennya. Kemudian yang kedua yaitu dengan HTML kita bisa mempublikasikan dokumen secara online. Nah, kita bisa menampilkan, semisal kalau kita punya ini toko online, nah bisa diakses secara global. Kemudian kalau kita punya artikel, misal saya punya jurnal, paper atau yang lain, nah itu bisa diakses oleh global. Salah satunya dia menggunakan HTML untuk menampilkan artikel kita atau konten kita. Oke, kemudian yang ketiga yaitu dengan HTML kita bisa membuat online form. Nah, biasanya kalau kita buat pendaftaran mahasiswa, nah, kita pakai online form. Nah, online form ini juga dibuat dengan menggunakan HTML. Ya. Kemudian yang keempat, menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, MP3 dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menggunakan HTML. Oke ya. Oke, selanjutnya sehabis kita kenal HTML, HTML ini fungsinya buat apa, HTML itu apa. Nah, selanjutnya kalau kita bekerja dengan HTML, maka kita perlu dua ini ya, browser dan editor. Browser kita tahu sendiri, contohnya ada Internet Explorer, ada Mozilla Firefox, ada Opera, ada Google Chrome, ada Microsoft Edge dan lain sebagainya. Nah, itu namanya adalah browser. Ya, browser ini apa? Browser ini adalah software yang diinstal ya di mesin klien ya, bukan di server ya. Browser ini digunakan di sisi klien untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan dokumen-dokumen yang menggunakan HTML untuk bisa dibaca oleh user ya, menjadi sebuah halaman web ya. Contoh browser kita sudah tahu sendiri tadi ya, ada Firefox, ada Internet Explorer, Google Chrome dan lain sebagainya. Itu namanya browser. Kemudian selanjutnya ada editor. Nah, editor ini digunakan untuk membuat dokumen HTML-nya. Jadi kalau kita menulis dokumen HTML bisa dilakukan dengan menggunakan editor. Nah, editor ini contohnya apa? Editor yang paling dasar ya, contohnya adalah Notepad. Nah, Notepad biasanya dia sudah bawaan ya, sudah bawaan dari Microsoft, dari Windows-nya, atau di Linux juga sudah ada ya, bukan Notepad ya, text editor ya kalau di Linux dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita buat dokumen HTML dengan editor tersebut. Oke, kita lanjut ke basic tag HTML. Oke, untuk basic tag-nya dalam membuat dokumen HTML, kemarin kita sudah paham juga
harus dimulai dengan tag pembuka HTML dan nanti bisa ditutup dengan tag ini ya, /html. Nah, untuk penulisan HTML ini dia tidak bersifat case sensitif. Jadi bisa sampean tulis menggunakan huruf besar atau huruf kecil sama saja, dia tetap bisa diterjemahkan. Ya, jadi kalau HTML ini dia tidak bersifat case sensitif. Berbeda dengan yang di JavaScript ya. Kalau JavaScript dia bersifat case sensitif. Jadi kalau sampean menulis variabel, kalau variabelnya huruf kecil, maka nanti dipanggilnya juga harus huruf kecil. Oke ya. Untuk tag-tag HTML, ada tag pembuka, ada tag penutup. Nah, ini ya, ada begin tag, ada end tag. Kalau end tag ini biasanya diawali dengan tanda slash ini ya. Ini berarti tandanya adalah penutup tag. Bentuk dari tag HTML sebagai berikut: elemen, atribut, value. Jadi di dalam tag itu yang pertama ada nama tagnya atau kita sebut elemen. Ya, ini nama tagnya. Kemudian atribut. Nah, atribut ini berisi tentang seperti fungsinya gitu ya, atau apa namanya, objek. Misal atribut ini contohnya, misal kita bisa memberikan name, kita bisa memberikan kelas pada sebuah tag, atau kita bisa memberikan ID, atau kita bisa memberikan ini CSS dengan menggunakan style. Ya, itu semua adalah nama-nama dari atribut. Kemudian di dalam atribut itu nanti dia punya value. Ya, value ini adalah nilai dari atribut. Contohnya misal saya pakai atribut name. Nah, nanti value-nya saya kasih misal username. Nah, itu namanya value. Oke ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini contohnya. Body ini adalah elemen tagnya atau nama tagnya. BG color ini adalah atribut, sama dengan lavender. Nah, ini lavender adalah value-nya. Oke ya. Sampai sini nggak ada masalah ya. Oke, selanjutnya nah, oke, selanjutnya kita, nah ini ada contoh ya. Kalau kita membuat dokumen HTML, dimulai dari ini tag HTML. Nah, kemudian habis tag HTML ini biasanya tag head. Ya, head ini nanti bisa berisi title atau bisa berisi script untuk menambahkan JavaScript, atau bisa berisi link rel untuk menambahkan CSS. Ya, jadi itu bisa ditaruh di head, di tag head. Kemudian habis tag head nanti ditutup tag slash head ini. Kemudian dibuka lagi dengan tag body. Ya, tag body. Terus kita bisa memberikan atribut BG color. BG color ini untuk memberikan warna background pada dokumen HTML kita. Kemudian value-nya di sini lavender. Nah, lavender ini kurang N ya, lavender. Nanti dia akan berwarna ungu ya. Nah, kemudian di dalam tag body, tag tubuh, nah ini nanti kita bisa menambahkan konten yang pengen dilihat oleh user, itu bisa ditambahkan di tag body. Oke ya. Jadi bisa menambahkan misal paragraf atau heading 3, heading 2, atau pengen menambahkan tabel, pengen menambahkan form. Nah, itu ditaruh di dalam tag body. Kemudian nanti kalau sudah selesai, di akhir kita tutup dengan tag slash HTML.
Oke ya. Nah, nanti outputnya seperti ini ya. Oke. Nanti outputnya seperti ini. Nah, cara menampilkannya seperti apa? Nah, kita kasih contoh ya. Oke, ini bisa lihat ya. Nah, kalau kita coba kasih contoh cara membukanya. Nah, ini ya Nah, sebenarnya kalau kita cuma membuat dokumen HTML, ini tidak perlu menggunakan Exam ya. Nah, Exam ini adalah sebuah tools ya, sebuah aplikasi yang di dalamnya itu sudah terdiri dari mulai dari web server, kemudian MySQL server, kemudian apalagi FileZilla dan lain sebagainya. Nah, jadi Exam ini berisi tentang aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan ketika kita membuat website. Nah, jadi kalau kita membuat dokumen HTML biasa, ini sebenarnya kita tidak perlu Exam, tidak masalah. Misal di sini saya buat lagi ya. Saya buat di dokumen. Nah, misal saya buat di sini gitu ya. Saya kasih nama web 1 ini ya. Nah, saya taruh di sini, kemudian saya buat baru. Nah, untuk editor sampean bisa pakai yang Sublime Text atau Notepad++ atau Notepad biasa atau yang Visual Code. Nah, di sini saya menggunakan Visual Code. Oke, kita coba ya bikin HTML mulai dari awal. Kita review. Jadi barangkali ada yang masih belum paham, biar sekarang lebih paham. Nah, untuk membuat dokumen HTML jangan lupa ya, dimulai dengan tag HTML pembuka, nanti ditutup dengan tag /HTML sebagai tag penutupnya. Oke, kita save dulu. Saya taruh tadi di sini ya, di dokumen, kemudian di web 1, indeks 1, indeks gini aja ya, .html. Nah, ini pilih yang HTML. HTML mana? Ini ya. Oke. Oke, sudah tersimpan. Selanjutnya, sehabis tag HTML, kita bisa pakai head ini ya, tag head. Nah, kemudian di dalam tag head kita bisa menambahkan tag title. Nah, title ini untuk judul website kita, misal pengenalan HTML. Oke ya. Nah, kemudian setelah tag head kita kasih tag body. Jadi untuk konten yang nantinya bisa dilihat oleh user, ini kita letakkan di tag body. Misal di sini saya membuat heading 1, judul pengenalan HTML atau biodata gitu ya, biodata diri. Kemudian saya pakai paragraf.
Misal ini adalah data di biodata diri saya. Oke, kalau kita sudah buat dokumen HTML-nya, nah ini kita bisa buka dengan kalau ini kan default aplikasi pembukanya adalah Firefox. Nah, misal kalau kita buka dengan aplikasi lain, nah kita bisa klik kanan, kemudian open with. Nah, di sini ada pilihan ya. Kalian bisa menggunakan Chrome, Firefox atau Explorer atau Edge. Nah, ini saya coba pakai Firefox. Nah, ini tampilannya ya. Nah, jadi kalau cuman membuat dokumen HTML, karena dokumen HTML ini dia bekerja di sisi klien ya, maka kita tidak perlu mengaktifkan web server. Nah, web server ini apa? Web server ini adalah aplikasi yang digunakan agar bisa terkoneksi ke server ya. Jadi kalau kita menggunakan SAM, kita coba buka exam control ya. Nah, ini ya. Nah, web server kalau di exam ini dia menggunakan Apache. Nah, Apache ini dia adalah bertindak sebagai web server. Ya, web server. Web server ini tugasnya untuk menghubungkan ke server. Nah, MySQL ini adalah database server. FileZilla ini adalah aplikasi untuk FTP biasanya ya, file transfer protocol. Kemudian Mercury sama Tomcat ini jarang dipakai ya, biasanya yang paling sering dipakai Apache, MySQL, FileZilla. Nah, ini yang paling sering dipakai oleh web developer ya. Jadi kapan sih kita harus menggunakan Apache atau web server? Nah, adalah ketika kita menggunakan atau membuat sebuah halaman website yang berkaitan dengan server. Contohnya apa? Contohnya kalau kita misal membuat ini tabel mahasiswa yang disimpan di dalam database. Nah, database ini dia tempatnya adalah di bagian sisi server. Nah, biasanya contoh pemrograman yang ada di sisi server yaitu contohnya adalah PHP. Nah, PHP ini adalah pemrograman yang bekerja di sisi server. Oke ya. Sampai sini paham ya. Jadi kalau kita cuma membuat dokumen HTML, CSS, JavaScript ini pemrograman yang berada di sisi klien ya. Jadi kalau kita membuat JavaScript, HTML atau CSS, nah ini kita tidak perlu mengaktifkan Apache ini atau web server, ini tidak ada masalah. Nah, tetapi kalau kita dokumen HTML-nya itu sudah berisi mengenai PHP atau MySQL, maka kita harus mengaktifkan web servernya. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke, ada pertanyaan atau enggak sampai sini? Halo? Masih stay tune?
Kasih Pak. Oke. Eh, jelas atau putus-putus ya? Jelas Pak. Putus-putus Pak. Oke, ada yang jelas, ada yang putus-putus. Nah, ini jaringan saya atau jaringannya sampean ya? Oke, kalau masih putus-putus. Nah, ini Ageng Bagus sudah ada ini. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Sampai mana tadi ya? Nah, ini ada BG color ya. Ini saya coba. Saya kasih BG color. Nah, ini BG color lavender. Oke. Oke, saya reload. Warnanya seperti ini ya, lavender. Nah, jadi BG color ini atribut yang digunakan untuk memberikan warna pada background webnya. Saya lanjut. Struktur. Ya, body sudah. Head HTML head sudah. Oke, saya percepat karena ada 20 halaman ya. Selanjutnya basic HTML element. Ada title. Nah, title ini munculnya di mana? Nah, title ini munculnya di bagian sini ya. Kelihatan ya. Ini pengenalan HTML di bagian atas. Nah, ini adalah output dari title. Nah, kemudian ada heading 1, heading 2, heading 3 sampai heading 6. Nah, heading ini ada 6 ya. Ada 6 jenis. Nah, kalau kita coba di sini ya. Kita taruh bawah aja. Nah, outputnya seperti apa? Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Jadi heading 1 paling besar dan yang terakhir yaitu heading 6. Nah, heading ini fungsinya buat apa? Fungsinya kalau kita mau pengen menulis judul atau subjudul, nah ini kita bisa pakai heading. Oke ya. H1, H2, H3, H4, H5 dan yang paling terakhir yaitu H6. Paragraf. Nah, paragraf kita bisa menggunakan P, tag P. Oke ya, tadi sudah saya contohkan. Oke. Kemudian ada list item. Nah, ada list item. Nah, ada 3 macam list yang bisa ditambahkan ke dokumen HTML. Yang pertama ada unordered list, yaitu list yang nanti outputnya tidak harus berurutan. Nah, itu namanya unordered list. Nah, unordered list ini kita menggunakan ini tag ul, ya, tag ul. Kemudian baru di dalamnya ada li. Oke ya. Nah, kemudian kalau pengen menambahkan atribut, nah, tag ul ini nanti silakan ditambahkan atribut type. Nah, untuk menentukan jenis listnya pakai bentuk apa, bisa kotak, square, atau disk, bulat titik, atau circle, bulat lingkaran. Ya, jadi ada value-nya ini yang bisa sampean pilih. Kemudian ada yang kedua yaitu order list. Nah, order list ini menampilkan list secara berurutan. Ya, menampilkan list secara berurutan. Order list tagnya pakai apa? Nah, di sini order list pakai all. Ini ya, all. Kemudian bisa saya tambahkan atribut start ya untuk memulai listnya nanti dimulai dari nomor berapa gitu ya. Start 1, type-nya. Nah, di type ini juga sampean ada pilihan pakai yang Romawi. Nah, ini ada type-nya ya. Type-nya ini ada yang Romawi, ada yang
Romawi besar, ada Romawi kecil, ada yang alfabet huruf besar, ada yang alfabet huruf kecil. Nah, start ini angka mulainya ya. Jadi kalau misal dimulai dari 1, ya nanti tampilnya 1. Oke, kita coba saja ya. Kita coba, ini bisa di copy ya. Oke, sampai sini aja. Oke. Oke, kita lihat outputnya. Nah, ini ya. Jadi bisa pakai Romawi atau bisa pakai alfabet huruf kecil AB, atau bisa pakai alfabet huruf besar, atau pakai Romawi lagi. Nah, ini kita bisa coba edit ya. Misal dimulai dari angka 5. Dimulai dari angka 5. Nah, di sini 5, 6, 7. Ya. Oke, jadi itu order list pakai tag all, punya atribut type atau punya atribut start. Nah, ini bisa digunakan salah satu atau bisa digunakan dua-duanya atributnya. Nah, kemudian yang terakhir ada definition list. Nah, definition list kita bisa menggunakan tag DL. Ya, tag DL. Diapit oleh tag DL dan tag DT menentukan definition term, istilah definisinya, serta DD menentukan definition itu sendiri. Kita coba ya. Is numbering. Oke, kita lihat outputnya. Nah, ini list of internet resource. Nah, ini DT-nya, yang ini DD-nya. Ya, DT, tapi di awal harus dimulai dengan DL, habis DL baru ini DT, dan yang terakhir ini DD. Ya, tag DD. Nah, ini ya. Dibuka tag DL, kemudian DT, kemudian untuk definisinya pakai DD. Oke ya. Oke, kita next. Habis bahas list, ada 3 ya tadi ya. Ada order list, unorder list, dan definition list. Kemudian ada tag HR. Tag HR ini fungsinya memberikan garis horizontal. Ya, garis horizontal. Oke, kita coba beri di sini HR. Kita tinggal tulis gini, HR. HR ini nggak perlu pakai tag penutup, nggak masalah ya. HR. Nah, ini ya. Ada garis. Oke, kalau nggak kelihatan, HR-nya ini saya taruh di agak atasan. Saya taruh sini ya, HR. Oke, ini ya, ini namanya HR. Kemudian ada break. Break ini untuk memberikan enter. Oke, kita contohkan. Misal habis HR ini saya kasih enter banyak ya, BR. Misal BR-nya saya kasih 5 gini ya. Jadi biar spasinya panjang, spasi enternya panjang. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Ini adalah tag BR. BR atau break, atau pengen memberikan font. Nah, bisa pakai tag font.
Oke, kita coba ya, font. Nah, saya taruh di bawah sini, font. Nah, ini ya. Nah, ini adalah kita memberikan font yang berbeda. Kita bisa pakai tag font. Nah, tag font ini mempunyai atribut color, size, terus face ini ya. Face ini untuk tipe apa namanya? Tipe fontnya. Bisa pakai Courier atau Times New Roman atau Calibri. Nah, ini ya. Ada color, ada size, dan ada face. Ini adalah atribut yang bisa digunakan di tag font. Kemudian ada color, alignment, logical formatting, text miring, teks tebal. Nah, ini ya nanti silakan dicoba ya. Jadi biar tahu perbedaannya. Preformat digunakan untuk menampilkan teks sesuai dengan format aslinya. Nah, outputnya preformat. Nah, ini ya, ini preformat. Kemudian hyperlink. Hyperlink ini untuk membuat link atau ya URL ya, link ke URL tertentu. Nah, biasanya kita pakai ahref ya. Nah, ini ya, ahref. Nah, ini adalah tag untuk membuat link ke dokumen lain. Oke. Nah, kalau pengen menambahkan misal ini ya, di sini saya buat ahref. Ini saya arahkan ke misal ke mana enaknya ya? Nah, misal ke pens saja ya, www.pens.ac.id. Oke, ini kita taruh sini. Dan ini hati-hati ya, kalau kita copy dari PDF, nah ini biasanya apa namanya ini, tanda petiknya ini tidak sesuai. Nah, ini bisa kita ubah dulu secara manual pakai keyboard kita. Soalnya kalau apa namanya tanda petiknya seperti itu, biasanya dia tidak terbaca. Nah, jadi kita pakai tanda petik sendiri. Oke, kita lihat hasilnya ahref. Ahref ini tadi fungsinya untuk membuat link ya. Nah, ini ya. Oke, jadi ini sudah ngelink ke www.pens.ac.id. Nah, kalau ini kan dia berada di dalam halaman web yang sama atau tab yang sama. Kalau misal kita membuat biar pindah ke tab yang berbeda, nah ini kita bisa tambahkan mana tadi ya? Di sini ahref kita tambahkan target. Ya, target sama dengan blank underscore blank. Oke, kita coba. Oke, sudah ya. Nah, di sini dia akan ke tab yang berbeda. Oke ya, jadi dia pindah tab. Nah, kita bisa tambahkan ini target sama dengan underscore blank, value-nya underscore blank, untuk pindah ke tab yang berbeda. Oke. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan?
mengenai pengenalan HTML ini. Ya, silakan kalau ada yang pengen ditanyakan. Itu teori pertemuan pertama ya. Kita review sedikit mengenai pengenalan HTML. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Bagaimana? Halo, masih mendengarkan? Iya. Oke, ada yang pengen ditanyakan? Tidak ada Pak kayaknya. Oke ya, itu tadi teorinya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke praktikum. Praktikumnya ini tidak terlalu sulit. Oke, sebelum saya lanjut ke praktikum, mungkin di sini teman-teman ada yang pengen ini ya, memberikan pendapatnya mengenai mata kuliah workshop desain kemarin. Jadi kira-kira ada masukan apa buat saya? Jadi biar nanti pengajarannya lebih maksimal gitu ya. Jadi biar sampean juga lebih paham mengenai materinya. Barangkali ada masukan, silakan. Kalau saya lihat sih mungkin di sini ini ya, banyak yang mengeluh karena tugas mungkin ya. Maaf Pak, boleh minta modulnya. Oke, modulnya nanti kalau masalah modul gampang lah ya. Nanti saya taruh di Classroom semua. Nanti bisa diakses di situ. Meskipun saya sekarang belum buat Classroomnya. Nanti pasti saya taruh di Classroom. Oke, untuk sekarang apakah ada masukan dari teman-teman? Mengenai pembuatan video itu bermanfaat enggak sih buat teman-teman ini? Soalnya kalau saya lihat sih ya jarang juga ada yang lihat videonya yang sudah saya upload di YouTube. Oke, gimana? Ada masukan mengenai mata kuliah kemarin? Enggak apa-apa, disampaikan saja. Oke, gimana? Ada masukan atau enggak? Enggak ada? Bisa dilanjutkan? Padahal saya pengen tahu lah masukan dari teman-teman ini. Gimana? Oke, kalau video bermanfaat Pak, jadi kalau sewaktu bingung bisa diulang-ulang untuk videonya. Oke lah kalau begitu. Oke, ada masukan lain lagi, silakan. Oke, tadi masih stay tune, oke. Biasanya yang aktif ini oke. Oh ya, tadi ini ya, saya belum menyampaikan penilaiannya.
Tidak ada Pak, mungkin kemarin keberatan karena Bapak mengajar 2 matkul sehingga tugas terasa banyak. Oke. Oke, kalau tidak ada masalah tentang tugas. Eh, ini ya saya jelaskan mengenai penilaiannya. Jadi untuk penilaian, kalau teori penilaian untuk UTS 25%, saya itu nggak terlalu suka menilai UTS ya. Jadi biasanya saya yang paling berat itu biasanya di tugas, terus kuis-kuis, terus keaktifan. Nah itu biasanya yang paling banyak saya ambil nilainya. Nah kemudian tadi ya UTS 25%, UASnya 25%, terus tugas 25, tugasnya banyak aja, tugas 30%, kemudian yang terakhir keaktifan 20%. Nah jadi keaktifan ini nilainya cukup banyak. Nah jadi silakan kalau semisal kalian berani, ya silakan lebih aktif lagi ya, karena di sini nilainya cukup banyak. Tidak ada Pak. Oke, sudah ya ini ya. Kemudian itu tadi untuk yang teori ya. Teori. Untuk yang praktek juga sama ya. Praktek saya samakan saja karena ini mata kuliahnya sama. Jadi untuk praktek juga sama, UTS 25%, UAS 25%, tugas 25%, terus apa tadi? Keaktifan 25%. Nah, jadi kalau praktek ini biasanya nanti pada waktu UTS ya kayak ada project pembuatan web gitu. Kemudian nanti pada waktu akhir UAS juga ada project pembuatan web. Nah, jadi nilainya nanti dari situ untuk yang praktek ya. Kalau untuk yang teori kan dari UTS biasa ya. UTS atau UAS biasa. Kemudian jangan lupa di sini nilai keaktifannya 20%. Nah, jadi cukup banyak juga. Jadi silakan lebih aktif lagi. Nah, kayak teman-teman yang sering aktif, kayak tadi biasanya yang sering jawab tadi ya, Oki Roy tadi. Nah, itu namanya sudah teringat gitu ya ke dosen yang mengajar. Jadi nanti pada waktu penilaian keaktifan ya lebih enak nilainya. Siapa saja yang sering aktif, siapa saja yang pasif gitu, dosennya akan ya paham. Oke ya. Tidak ada pertanyaan sampai sini? Mungkin saya saja yang memberikan pertanyaan ya. Jadi biar ada nilainya untuk keaktifan. Oke, kalau kita mau membuat definition list, kita menggunakan tag apa? Ada yang bisa bantu menjawab? Nah, jangan chat ya, pakai suara, minimal pakai mic, kalau bisa on cam. Oke, ada yang pengen menjawab, silakan. Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Oke. Tag Oke, DL Pak. NRP berapa? 30 Pak. 30. Oke, silakan Oke. Ya, tag DL Pak. Tag DL. Dalam membuat definition list itu ada tag apa saja? Tadi kan ada 3 tag ya. Tag L.
Bisa diulangi lagi? UL, OL, Tak. Eh, Oke. Halo? Halo, oke. oh iya Pak, Ya, bisa diulangi lagi? UL, OL Pak, OL. Terus? OL, Terus? Udah. udah. Oke. Oke, ada yang mau menjawab lagi silakan. Tadi siapa? Saya Pak, Ya, siapa ini? Alfarisi Pak, Oke, NRP NR3. 3. Oke, silakan. Untuk membuat deskripsi list kita menggunakan tag OL, UL, dan LI. Oke. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Ada Oki sama Alfarizi. Ada lagi yang mau menjawab? Tidak ada. Oke, saya jelaskan ya jawabannya tadi benar atau enggak. Sebenarnya jawabannya masih kurang tepat ya. Jadi kalau kita mau pengen membuat definition list, saya Oh, tadi ini ya definition list. Nah, definition list ini kita pakai tag DL. Jadi dibuka dengan tag DL. Kemudian baru tag DT. Nah, habis tag DT baru tag DD. Ya. Nah, tadi yang disampaikan Oki sama siapa tadi? Alfarizi. Nah, itu yang OL itu adalah ketika kita mau membuat order list. Ya, beda ya antara definition list, order list, dan unorder list. Jadi ada 3 tadi ya macam list. Ada unorder list, ada order list, dan yang terakhir yaitu definition list. Oke ya. Jadi kalau di sini saya buka lagi, mana tadi ya? iya, iya. Jadi diingat-ingat ya. Nggak masalah. Itu termasuk keaktifan, jadi tetap saya nilai. Nah ini ya. Nah di sini ada definition list. Nah definition list ini dibuka dengan tag DL, kemudian ada tag DT, dan yang terakhir yaitu tag DD. Nah tadi outputnya seperti apa? Nah outputnya tadi mana tadi ya? Nah ini ya. Nah kita bisa lihat di sini. Nah ini dibuka dengan tag DL. Nah, kemudian yang HTML ini dia menggunakan tag DT. Nah, kemudian yang ini hypertext markup language is not language programming, ini dia menggunakan tag DD. Oke ya, paham ya? Kalau yang order list, enggak ada ya contohnya. Nah, kita buka di sini aja. Ya, yang order list dimulai dengan OL, kemudian dia menggunakan li. Jadi cuma dua itu aja, all sama li. Ya, all ini untuk pembuka order listnya, kemudian li ini untuk mendefinisikan listnya. Ya, jadi nanti contohnya seperti ini. Nah, kalau pengen menambahkan order list di dalam list, nah ini juga bisa. Pertama order list, kemudian list, kemudian dibuka lagi order list. Nah ini ya. Jadi ini sebenarnya ada 2 order list. Pertama order list Sunday, Monday, Thursday, Wednesday.
Kemudian order list yang kedua yaitu ini introduction HTML sama creating list. Jadi dia terdiri dari 2 order list. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Kemudian yang terakhir yaitu unorder list. Nah, kalau unorder list dia pakai ul sama li. Oke, paham sampai sini? Siapa tadi? Oki sama Alfadi. Baik Pak, paham. Oke ya. Baik Pak, paham. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya buka untuk yang apa? Praktikumnya ya. Oke, untuk praktikumnya. Oh sudah saya buka ini ya. Ini ya pertemuan 1. Nah, untuk praktikum, nah di sini nanti prakteknya adalah, nah ini ya, tugas praktikum membuat halaman web sederhana, yaitu halaman web pribadi mengenai riwayat hidup saudara dengan menampilkan daftar list sebagai berikut: judul homepage, terus ini judul yang pakai titel tadi ya, homepage pribadi. Kemudian nanti yang wajibnya ada nama, NRP, kelas, tempat, alamat, riwayat pendidikan, email, homepage, terus hobi, ini nanti homepage-nya kasih ini aja ya, alamat apa, websitenya Pens yang homepage. Kemudian hobi, ada horizontal rules, kemudian deskripsi pribadi saya, ini bisa pakai paragraf. Nah, kalau di sini petunjuk gunakan pemformatan page untuk memperindah tampilan. Nah, ini ya contohnya. Nah, pemformatan page. Nah, ini tadi ada di sini. Nah, ini ya, pemformatan page bisa pakai break atau pakai font atau pakai color dan lain sebagainya. Alignment. Nah, ini adalah tag-tag yang digunakan untuk melakukan pemformatan page. Ya, jadi untuk praktikumnya nanti silakan langsung ini aja, membuat biodata diri atau daftar riwayat hidup ini. Kemudian nanti silakan diupload di apa namanya kemarin, web studentnya ya, web student. Kayaknya dulu pernah ini kan ya, dulu pernah upload di situ kan ya. Ya pernah atau belum dulu? Iya Pak, sudah pernah. Sudah ya. Nah, Semester nanti, 1. ya nanti silakan bikin lagi, terus nanti diupload di situ. Oke, dulu sudah pernah upload Pak. Oke, jadi silakan bikin seperti ini untuk praktikum pertama ini. Kemudian dikumpulkan di situ. Kemudian, nah itu nanti dibuat doc-nya ya, laporan resminya, untuk dikumpulkan di apa namanya, di classroom. Ya, jadi kalau kita praktikum itu emang harus ada laporan praktikumnya. Jadi makanya jangan capek untuk membuat laporan resmi, karena emang kalau di PENS setiap praktikum itu pasti disuruh buat laporan resmi praktikumnya. Ya, jadi nanti silakan dibikin pakai HTML ya, halaman HTML seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa didokumentasikan di Word, kemudian dikumpulkan di Classroom. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan? Silakan. Nah, untuk pembuatan biodata diri ini sebenarnya untuk tag-tagnya sudah saya jelaskan di sini tadi, ya, di modul yang teori pertama. Jadi nanti bisa, kalau bingung
bisa dibuka lagi modulnya ini. Nanti saya taruh di Classroom. Oke, mungkin saya buatkan langsung aja ya di Classroom. Oke, kalau ada pertanyaan silakan, saya sambil membuat Classroom-nya. Dan ini jangan menunda-nunda pekerjaan ya. Jadi kalau bisa sampai selesaikan hari ini, ya silakan diselesaikan sekarang. Karena menurut saya tugasnya juga nggak banyak, malah lebih banyak yang workshop desain web dulu. Nah, jadi ya untuk mata kuliah ini saya coba ini ya menurunkan level tugasnya. Jadi sampai nggak terlalu sulit untuk membuat atau untuk mengerjakan. Kalau untuk yang workshop desain web kemarin kan langsung saya suruh buat laporan resmi yang ada di waitlist school gitu ya. Ya mungkin teman-teman juga merasa keberatan mungkin ya. Meskipun dulu waktu saya kuliah juga ya sama seperti kalian. Jadi waktunya Pak Udin itu disuruh juga bikin yaitu laporan dari waitlist school. Jadi mencoba dari situ, terus dibuat laporannya ya sama. Jadi sebenarnya apa yang saya ajarkan ini juga yang diajarkan di PENS dulu ke saya. Nah, jadi makanya saya pengennya kan levelnya baik di PENS pusat maupun di PENS Lamongan ini juga ya sama gitu ya. Jadi nanti keahliannya juga sama, skillnya juga sama, dan nanti tergantung kalian sendiri pengen memperdalam atau enggak. Kalau semisal cuma mengandalkan di kuliah, ya nanti otomatis pengetahuannya ya cuma itu saja. Jadi harus ditambahi dengan belajar mandiri. Ya, bisa belajar mandiri atau bisa gabung komunitas atau bisa coba pelatihan-pelatihan yang lain. Nah, itu sangat membantu untuk meningkatkan skill kalian. Karena nanti di dunia kerja, ya, nanti di dunia kerja basic-basic seperti ini sebenarnya pengetahuan dasar. Jadi kalau di dunia kerja itu nanti akan lebih ke diperdalam lagi. Misal sampean pengen daftar di back end engineer, ya, misal ya, atau back end programmer. Nah, nanti kayak pengetahuan dasar seperti PHP, HTML, CSS, JavaScript, ya ini memang diperlukan karena ini pengetahuan dasar. Tetapi yang paling dicari nanti pasti dia ada requirement yang lain. Misal sampean harus bisa misal ini ya Laravel, atau harus bisa CodeIgniter, atau harus bisa Y, atau harus bisa menggunakan AngularJS. Kalau misal database harus bisa menggunakan MySQL, terus MongoDB, terus Oracle dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya tambahan-tambahan yang perlu sampai gali sendiri. Kayak AngularJS, nah itu di kuliah ya nggak akan didapatkan. Ya, karena dia bukan merupakan topik utama. Nah, jadi AngularJS ini sampean harus gali sendiri. Ya, harus explore terlebih dalam lagi dengan cara belajar mandiri atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain. Atau sharing dengan teman-temannya yang sudah kerja. Nah, itu juga penting ya. Jadi dulu saya sering ya konsultasi atau sering ngobrol dengan alumni-alumni. Nah, itu bisa memperkaya pengetahuan. Ya. Jadi jangan terpaku hanya pada kuliah yang didapatkan dari dosen saja.